narkoba pada remaja. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa itu narkoba? Narkoba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Sedangkan menurut Badan Narkotika Nasional, narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan baik fisik maupun psikologi. Apa saja sih jenis-jenis narkoba? Jenis-jenis narkoba meliputi morfin, ganja, heroin, kokain, dan juga opium. Itulah beberapa jenis-jenis narkoba yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, kenapa sih kita harus menjauhi narkoba? Karena dapat menyebabkan kecanduan, gangguan kesehatan, dan juga menyebabkan terjerat kasus. Selanjutnya, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjauhi narkoba? Ada dua upaya yang dapat kita lakukan untuk menjauhi narkoba, yaitu berupa upaya eksternal dan juga internal. Upaya eksternal meliputi yang pertama keluarga, pola komunikasi yang baik. Pola komunikasi yang baik dapat menciptakan kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Yang kedua, dukungan emosional. Anak-anak dengan masalah kesehatan mental atau mengalami kesulitan mengelola emosi memiliki resiko lebih tinggi menjadi pengguna narkoba. Membangun dukungan emosional dari keluarga sejak dini dapat membendung masalah yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Yang ketiga, edukasi. Dengan adanya edukasi tentang menjalani pola hidup sehat dan aman, serta dijelaskan tentang bahaya narkoba, dapat membantu remaja untuk tidak terjerumus ke dalam narkoba. Selanjutnya, teman. Pemilihan teman yang baik. Dengan pemilihan teman yang baik, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Karena kelekatan teman menjadi salah satu faktor remaja terjerumus ke dalam narkoba. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dengan adanya pengawasan dari lingkungan masyarakat, dapat menjadi salah satu pendukung tercapainya program pencegahan penyalahgunaan terhadap remaja. Yang selanjutnya, peran guru dalam upaya pencegahan narkoba dengan mengadakan program pelatihan keterampilan pencegahan narkoba. Dengan membiasakan diri menjalani pola hidup sehat, dapat membantu remaja agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Remaja biasanya tertarik terhadap hal-hal baru akibat adanya waktu luang. Maka, manfaatkanlah waktu luang dengan melakukan hobi seperti membaca atau bermain sepak bola. Penanaman prinsip menolak ajakan untuk melakukan hal-hal yang negatif membuat remaja mempunyai batasan diri dalam melakukan sesuatu hal. Penanaman nilai-nilai spiritual dapat menjadi benteng agar remaja tidak terjerumus ke dalam narkoba, karena spiritualitas dapat membentuk moral dan budi pekerti. Halo, kali ini kita bakalan bahas tentang pencegahan penularan HIV/AIDS pada remaja. Yuk lanjut ke jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat, pada tahun 2019, jumlah kasus HIV mencapai 50.282 dan angka ini termasuk angka yang paling tinggi di antara tahun 2009 sampai 2019. Lalu, apa itu HIV/AIDS? HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS terjadi jika virus tersebut masuk ke dalam darah dan akan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga nantinya daya tahan tubuh akan melemah terhadap penyakit lain. Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV. HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. Bila tidak ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan
akan tertular oleh seorang ibu yang terinfeksi HIV. Asal infeksi HIV pada ibu yang diketahui dan diintervensi cukup dini dapat mengurangi resiko penularan menjadi di bawah 2%. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Tanda dan gejala biasanya pada infeksi awal terjadi demam, sakit kepala, dan juga adanya ruam pada kulit. Pada infeksi lanjutan akan terjadi pembengkakan kelenjar getah bening, batuk, dan juga penurunan berat badan. Selanjutnya bisa terjadi penyakit berat seperti kanker, kemudian tuberkulosis, dan juga meningitis. Yuk cegah penularan HIV/AIDS menggunakan metode ABCDE. Yang pertama, abstinence atau jangan melakukan hubungan seksual jika belum menikah. Be faithful, setialah kepada pasangan dan jangan gonta-ganti pasangan ya. Kemudian gunakan kondom ketika berhubungan seksual agar pasangannya tidak terinfeksi. Kemudian hentikan penggunaan narkoba, terutama penggunaan jarum suntik secara bersamaan ya. Dan yang terakhir, education atau lakukan edukasi untuk menambah wawasan tentang HIV/AIDS. Lakukan diskusi secara terbuka tentang permasalahan yang dialami dengan perawat atau orang terdekat ya. Kemudian lakukan tes pasangan dan juga konseling untuk mendapatkan dukungan, dan jalanilah pengobatan antiretroviral dan juga profilaksis pasca pajanan dalam 72 jam setelah terpapar untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian deteksi dini TB karena dapat mencegah kematian pada ODA jika menjalani pengobatan TB dan ARV. Lakukan pemeriksaan TB ini secara rutin dan juga tes HIV ini secara rutin jika terduga atau terdiagnosis TB. Kemudian lakukan sunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV sekitar 60% pada pria heteroseksual. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang HIV/AIDS, kemudian penularannya, tanda gejala, perilaku berisiko, dan juga pencegahannya. Semoga bermanfaat ya. Tahukah kamu virus corona? Virus corona adalah virus yang dapat menyebabkan batuk, flu, bahkan susah untuk bernafas. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Virus tersebut dapat menyebar melalui interaksi dengan tangan yang kotor, permukaan benda yang kotor, batuk dan bersin, serta kontak dengan cairan yang berasal dari orang yang sakit. Bagaimana ya caranya agar kita terhindar dari virus corona dan kuman? Ayo bunuh kuman dengan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir minimal selama 20 detik. Selain dengan cuci tangan, biasakan untuk tutup hidung dan mulutmu dengan siku bagian dalam ketika batuk dan bersin. Hindarilah keramaian sebisa mungkin. Jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Gunakan masker setiap pergi keluar rumah. Jika kamu mengalami sulit bernafas, segera laporkan ke guru, orang tua, dan kunjungi dokter. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ya.